Saya cukup yakin bahwa industri di reksadana paling tidak akan grow sekitar 10-15% dibandingkan yang cukup stagnan single digit beberapa tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir 5-6% cuma industri kita. Tahun ini sih mestinya bisa double digit 10-15%. 10-15%. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Antoni Dirga ini kalau investor milenial lebih tertarik ke reksadana yang terproteksi begitu, baik itu reksadana di pasar uang dan juga reksadana di pasar saham begitu. Lalu untuk produk reksadana lain seperti apa upaya yang dilakukan untuk mungkin bisa menjangkau investor milenial juga? Ya saya kira untuk kita balik lagi harus kreatif mencoba launch produk-produk yang bisa menarik interest dari investor milenial tadi. Jadi saya katakan reksadana indeks, jika ada investor milenial yang sudah mulai teredukatif bahwa mungkin dalam berinvestasi saham contohnya bisa saja mereka mengalokasikan ada passive investing namanya melalui indexing atau melalui ETF. Lalu sebagian besar lagi mereka bisa trading sendiri untuk yang punya waktu ya di saham. Bisa seperti itu contohnya. Itu kalau kita lihat di negara-negara maju, investor itu mulai ketika level edukasinya mulai tinggi, mereka mulai mengarah ke sana. Ada pasif, ada active investing. Mungkin jadi reksadana indeks bisa merupakan salah satu pilihan. Tapi selain itu juga tadi saya katakan mungkin reksadana dengan tema-tema khusus seperti tadi misalnya green investing ya. Mungkin pasar saham kita sih mungkin belum cukup dalam ya untuk bisa membangun portofolio yang se-efektif misalnya green investing if done globally gitu ya. Cuma arahnya akan ke sana saya lihat. Kita sendiri di Megah mulai meluncurkan produk-produk yang sedikit berbeda, flavornya ada sangat common sebenarnya di luar negeri seperti absolute return investing gitu ya. Hedge fund tidak diperbolehkan di Indonesia tapi absolute return ini konsepnya kami terapkan di salah satu reksadana kami dan cukup berhasil dalam 2 tahun terakhir. Jadi sebenarnya yang penting sih sebagai pemain industri kita harus kreatif, mencoba merangkul interest dari mereka sambil ya perlahan-lahan kita kembangkan industri ini bersama-sama, mengharapkan bahwa AUM-nya juga akan datang, bukan hanya jumlah investor. Itu. Baik. 10-15% menurut Pak Antoni Dirga. Lalu kita akan coba tanya ke Pak Ari, kalau proyeksi dari Eastspring Investment Indonesia ini berapa persen? Mungkin untuk di kuartal 1 dulu di 2021? Saya nggak ada data dalam kuartal 1-nya, tetapi memang angkanya kalau kita lihat dari angka pertumbuhan account di deposito itu angkanya memang betul sekitar 10-15%. Kalau di millennials itu angka yang deposito di bawah 100 juta itu pertumbuhannya sekitar 20%. Jadi memang angkanya somewhere between that. Saya jadi lupa nih, saya jadi ingat barusan ketika Pak Dirga ngomong mengenai alternatif investasi. Satu mungkin yang bisa dari OJK memang adalah fund on funds ya di reksadana. Di reksadana ini sekarang ini belum bisa fund on funds. Jadi kalau memang one day kita di reksadana itu bisa diizinkan fund on funds itu juga akan lebih baik karena dengan demikian kita tuh bisa tidak tergantung pada kondisi bursa saham hanya di Indonesia begitu atau kondisi satu aset kelas tertentu. Sehingga jadi untuk mendukung kita memberikan satu return yang cukup menarik begitu dan baik itu memang kalau bisa diizinkan fund on funds itu akan jadi lebih menarik sebenarnya. Kalau mengenai pertumbuhannya secara umum memang kita juga positif, yakin karena pada akhirnya kalau suku bunga itu sudah turun dan saya rasa juga akan tetap turun dan tidak kemungkinan bisa naiknya sedikit lah kalaupun naik dan bagaimana likuiditas itu ada di seluruh dunia, aset pasar modal, maksudnya capital market asset itu akan menurut saya akan tetap menarik dan kelihatan kok ke depan ini arahnya sudah buat Indonesia ketika sofistikasi investor retail juga berkembang, ini akan menjadi salah satu alternatif yang baik. Kembali lagi buat kita memang mungkin challenge-nya adalah bagaimana kita menyajikan produk yang variatif dan tentu saja produk yang tidak tergantung pada hanya pertumbuhan kalau misalnya saham lah, hanya saham di Indonesia gitu, itu akan lebih menarik karena kalau enggak kita akan mengayun sesuai dengan pertumbuhan hanya saham di Indonesia sih.